لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini di akhir bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita bisa dipertemukan di bedah buletin dakwah kafah edisi 384 ya. Ini adalah hari-hari yang begitu sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin yang lainnya, karena sebentar lagi kita berapa detik lagi mungkin kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, itulah menjadi satu topik besar ya, sebagai tanda ekspresi kebahagiaan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita menyampaikan edisi spesial bedah buletin dakwah kafah ini dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kami berharap para pemirsa semuanya dalam kondisi selalu sehat ya, selalu bersemangat, khususnya terus meningkatkan keistiqomahan kita
demi berjuang tegaknya kehidupan Islam. Baiklah para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 384 mengambil topik keistimewaan bulan Ramadan. Tentu Masya Allah tidak ada kata yang layak untuk diucapkan oleh seorang muslim yang berbahagia sekali lagi kecuali ungkapan rasa syukur kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dirinya dengan bulan istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di tahun ini kita bisa berharap bisa dipertemukan, bisa melaksanakan segala ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, khususnya melaksanakan puasa dengan sempurna. Karena Ramadan Allah hadirkan sebagai rasa kasih sayangnya kepada kita, merupakan bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, di mana di dalamnya kaum muslimin itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah, di dalam ayat ini, akhir ayat ini, Al-Baqarah 183, Allah tunjukkan apa sebenarnya tujuan, goal akhir dari Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada lain adalah takwa. Di mana takwa ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu takwa sebagai buah dari pelaksanaan puasa Ramadan. Sebabnya ketakwaan ini pemirsa adalah sebaik-baik bekal kehidupan di dunia baik seorang muslim ya, yang kemudian bagi seorang muslim dan bekal keselamatan di akhirat. Kalau ingin kita itu bahagia di dunia, apalah kita lebih lagi adalah masa depan kita nanti di akhirat, ketika kita semuanya nanti akan mudik kembali ke kampung akhirat kita yang abadi, maka bekal takwa ini merupakan bekal yang sangat penting dan jangan sampai kita lupakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian semuanya. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa. Ya, jadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, ya bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nah, Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitab beliau Al-Ahkamul Quran memberikan satu penjelasan atas frase la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, dengan tiga penjelasan, ya. Jadi memang la'alla dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai halful taraji, sesuatu huruf yang menunjukkan satu harapan yang sangat mungkin untuk bisa kita raih, ya, tentu dengan upaya yang sangat serius. Makanya beliau Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Al-Ahkamul Quran, beliau memberikan penjelasan la'allakum tattaqun ini. Yang pertama pemirsa, bahwa mukmin yang telah meraih derajat takwa akan terbentuk dalam dirinya sikap untuk selalu menjauhi perbuatan dan perkataan yang Allah haramkan, baik selama menjalankan puasa Ramadan maupun setelah Ramadan berakhir. Allah siapkan 1 bulan penuh untuk menyiapkan mental diri kita, untuk mentraining diri kita, supaya kita memiliki satu kekuatan spiritual dengan ketakwaan itu untuk bisa meninggalkan perbuatan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, menurut beliau adalah sesungguhnya ibadah puasa bukan ditujukan untuk melemahkan fisik, ya. Walaupun kita memang dilarang, ya, sejak matahari itu terbit kita dilarang untuk makan, minum atau hal-hal yang menjauhi yang sampai batalkan puasa. Namun bukan itu tujuan puasa untuk melemahkan fisik kita, tetapi untuk melemahkan syahwat, untuk melemahkan nafsu yang buruk yang mengajak manusia ini kepada kejahatan. Kenapa? Jika syahwat ini melemah, Mirsa, niscaya kecenderungan takwa ini akan menguat. Ya. Jadi kalau syahwat ini melemah, maka ternyata takwa ini akan menguat. Kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan potensi kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala secara menciptakan manusia ini defaultnya itu ada dua potensi, ada potensi ketakwaan, ada potensi fujur. Ada potensi untuk melakukan kemaksiatan, tapi juga ada potensi dengan ketakwaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan puasa Ramadan ini untuk memunculkan sifat-sifat ketakwaan sambil melemahkan kecenderungan syahwat atau sifat-sifat fajir atau fujur kita, sehingga itu betul-betul tidak mendominasi diri kita. Nah, kemudian jika ketakwaan ini menguat, maka seorang mukmin itu akan terdorong untuk selalu berbuat ihsan. Artinya dia beribadah kepada Allah, kepada Rabb-nya dengan penuh keikhlasan, mencintai hukum-hukum Islam, serta selalu bersemangat dalam menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah, ini poin yang kedua dari frasa la'allakum tattaqun. Yang ketiga, menurut Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala, bahwa mukmin yang meraih takwa ini sebagai buah dari puasa Ramadan itu juga akan selalu menjauhkan diri dari perbuatan meniru-meniru, ya, meniru-niru perilaku kaum kafir, tasyabuh. Akan betul-betul menjaga dia untuk menjauhi dari sikap tasyabuh, artinya meniru perilaku orang kafir, tasyabuh bil kufar. Nah, puasa ini adalah satu wahana, sarana untuk membentuk loyalitas diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan kaum muslimin. Untuk membentuk karakter dasar kita bahwa kita ini adalah seorang mukmin yang hanya memiliki wala loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Karena loyalitas inilah nantinya pemirsa yang akan menghindarkan seorang muslim dari upaya meniru-niru pemikiran, adat istiadat dan juga peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Begitu pula terkait dengan makna takwa ini, pemirsa, Imam At-Tabari rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan surah Al-Baqarah ya 183 itu, ya, antara lain beliau ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. Jadi para ulama ini memberikan penjelasan yang sebenarnya itu polanya adalah sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Berlalu bersemangat menjalankan apa yang Allah titahkan, perintahkan kepada kita, dan betul-betul meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atas mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu karakteristik orang-orang yang bertakwa ini dengan beberapa sifat. Di antaranya, ya, tentu banyak sekali sifat-sifat orang yang bertakwa. Namun di antaranya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika kita membuka lembaran baru surah Al-Baqarah 1 sampai 4, di situ Allah pertama kali tunjukkan bagaimana karakter ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan satu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang mengimani perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini dengan semuanya ini, Masya Allah, luar biasa. Kemudian mendirikan sholat, menjaga sholatnya, menafkahkan sebagian rizkinya yang telah kami anugerahkan kepada mereka, ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian setelah itu mereka juga beriman kepada Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada mereka, dan juga kitab-kitab yang sebelum diturunkan kepada kamu, serta mereka meyakini adanya kehidupan akhirat. Ini adalah orang yang bertakwa. Kalau benar-benar ini dipegang dan tahu konsekuensinya, itu betapa dahsyatnya. Dia percaya pada yang gaib. Tidak seperti orang komunis yang dia tidak percaya pada yang gaib, sehingga mempengaruhi seluruh struktur perilakunya itu. Bagi kita seorang yang percaya pada yang gaib, maka kita pahami salah satunya, perbuatan kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam kehidupan kita menjaga sholat kita. Terus ketika Allah berikan kita rezeki, menafkahkan sebagian rezeki kita itu. Kalau diberikan Allah rezeki yang berlebih dan dia mengeluarkan zakatnya, itu Masya Allah. Dan juga mereka mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai konstitusi hidupnya. Dia tidak akan rela hidup diatur dengan konstitusi buatan manusia. Menjadi poin penting. Apalagi Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka sudah seharusnya kita itu mengingat kembali. Allah ingin mengingatkan kembali kita. Wahai orang-orang yang so'imin dan so'imat. Wahai orang-orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan. Ya, ingatlah kembali. Allah turunkan Al-Quran di bulan mulia ini sebagai panduan hidup kalian. Mengatur kalian bukan hanya level individu, tapi juga bermasyarakat dan juga bernegara. Kemudian Allah luar biasa lagi. Masya Allah, Allah juga tunjukkan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu. Allah tunjukkan di dalam surah Ali Imran. Yang pertama adalah dalam Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka Allah minta kepada kita untuk bersegera. Lah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan juga meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Kembali Allah jelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya. Nah, ini kembali Allah ingatkan mengeluarkan hartanya. Ya. Dan orang yang baik itu dalam kondisi lapang maupun sempit. Masya Allah. Yang berikutnya adalah orang yang menahan amarahnya. Dengan Ramadan ini kita menahan diri, nafsu kita, marah kita. Maka itulah merupakan ciri orang yang bertakwa. Kemudian juga bagaimana untuk membentuk interaksi sosial yang bagus. Maka wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini luar biasa, memaafkan. Kalau minta maaf itu lebih mudah. Tapi memaafkan, ya, itu sangat sulit. Makanya Allah tunjukkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian apakah orang yang bertakwa itu orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakharullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang jika dia itu mengerjakan perbuatan fahisyah. Ya, fahisyah ini adalah perbuatan keji yang memang berhubungan dengan syahwat. Manusia bisa tergelincir. Ya, atau dia itu menzalimi, menganiaya pada dirinya sendiri. Atau berbuat dosa lah, baik dari itu konteks fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa dzakarullah, dia selalu mengingat, segera mengingat Allah. Dan dia paham fastaghfiru lidzunubihim, dan meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, siapa lagi yang mampu mengampuni dosa-dosa
selain Allah Subhanahu wa taala. Dan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan kecilnya itu sementara mereka mengetahui ini. Itulah pemirsa keistimewaan yang Allah sediakan orang-orang yang bertakwa dengan karakter-karakter mereka yang itu sangat penting ya kita betul-betul pahami dalam kehidupan ini. Baik pemirsa, kemudian Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, ya penuh berbutiran bulir-bulir keistimewaan, rahmat dari Allah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini bulan istimewa sebab Allah benar-benar menebarkan aneka kebaikan selama bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu. Jadi keutamaannya apa saja? Yang pertama, yaitu limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Di antaranya adalah ya bagaimana pintu-pintu surga itu abwaba, pintu-pintu surga, abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pintu-pintu neraka itu ditutup. Sebagaimana Rasulullah di awal bulan Sya'ban senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kalian puasa di dalamnya. Dan pada bulan Ramadan keistimewaannya Allah buka pintu-pintu surga itu. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, pemirsa, Al-Qur'an diturunkan pada bulan mulia ini. Al-Qur'an ini sekali lagi adalah petunjuk bagi hidup seluruh manusia agar berjalan di atas jalan kebenaran dan juga keselamatan. Kita bisa perhatikan, kita bisa lihat betapa rusaknya jika manusia ini berjalan di atas jalan kegelapan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup agar manusia selamat di dunia dan juga bahagia di akhirat. Karena itu seorang mukmin harus mensyukuri kehadiran bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Baik, yang ketiga keistimewaannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal soleh di bulan Ramadan ini. Ini seharusnya mampu memicu semangat kaum muslimin untuk menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana selama Ramadan hendaknya kaum muslimin ini benar-benar memanfaatkan setiap detik, menit, jam dan harinya untuk memperbanyak ragam ibadah dan juga ketaatan. Melipat gandakan pahala ini akan memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat, membaca, memahami Al-Quran, dan juga tentu melantunkan zikir dan doa kepada Allah. Ramadan semestinya kita ke depan harus kita isi dengan berbagai amal soleh yang berdimensi sosial. Seperti sedekah pada du'afa, memberikan makan untuk berbuka puasa kepada fakir miskin, menjalin ukhuwah Islamiyah, berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga tentu memperbanyak silaturahmi. Yang keempat pemirsa, di dalam bulan Ramadan, nah ini istimewanya, ada Lailatul Qadar.
yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah di malam itu, maka kualitas pahala kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Tentu wallahu alam. Allah yang Maha tahu. Maka hal ini seharusnya semakin menambah semangat kaum muslimin untuk bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ibadah, khususnya pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Yang lebih istimewa lagi daripada saat Lailatul Qadar adalah ketika pada saat malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar, malam penentuan, malam Al-Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi malaikat turun pada saat itu, ya, di muka bumi ini, dan jumlah yang tidak terhitung jumlahnya banyak untuk memberikan, ya, penentuan-penentuan kepada kita. Ya, kemudian yang kelima pemirsa, bulan suci Ramadan bisa menjadi wasilah dahsyat menghapus dosa manusia, sekaligus menjadi junnah atau perisai mereka dari siksa api neraka. Tentu jika puasa Ramadan mereka jalankan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan tuntunan syariah. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun min nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa Ramadan itu merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka. Dan juga seperti perisai atau pelindung dari seorang dari kalian dalam peperangan. Jadi puasa itu adalah perisai bagi pribadi kita, ya. Perisai kita itu Allah memberikan pelindungan yang menyeluruh bagi pribadi kita, ya, dari dosa-dosa. Allah memberikan mensyariatkan untuk berpuasa, ya. Tapi untuk umat kita sudah sering dalam Buletin Dakwah Kafah, kita juga memiliki perisai al-imamu junnatun qatalu min waraihi wa yutaqabi, bahwa imam atau khalifah ini juga berfungsi sebagai perisai. Jadi Masya Allah, secara pribadi kita memiliki perisai, secara sebagai entitas umat, ya, Islam yang berakidah Islam, kita juga punya perisai yaitu khalifah dengan sistem kekuasaannya yaitu khilafah. Nah, kembali ke dalam keistimewaan bulan Ramadan, yang Ramadan itu adalah merupakan perisai kita dari dosa-dosa itu. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kita tidak tertarik oleh pemirsa dengan berbagai macam keistimewaan, dan tentu masih banyak keistimewaan Ramadan yang lain, ya. Maka marilah kita sebagai hamba Allah yang istimewa ini. Karena ini kita diistimewakan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini. Maka kita harus bersyukur, ya, mensyukuri kehadiran datangnya bulan Ramadan, tamu istimewa ini, dengan menghiasi setiap waktunya dengan berbagai amal soleh. Selain amalan yang sifatnya fardiyah, individu, yang sifatnya rutinitas, marilah kita juga syukuri kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan amal dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menghilangkan, ya, berbagai bentuk kezaliman, khususnya kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Tentu pahalanya jauh lebih besar, dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau bukan hanya mengisi Ramadan dengan ibadah yang sifatnya fardiyah, tetapi beliau juga melaksanakan aktivitas beliau sebagai kepala negara pada saat itu. Beliau melaksanakan perang Badar, puasa pertama di tahun kedua Hijriah, melaksanakan puasa Badar Al-Kubra, dan tentu yang lainnya. Nah, kaum muslimin pemirsa, sekali lagi kita jadikan Ramadan ini
sebagai momentum perubahan diri untuk semakin istiqomah dalam ketakwaan hingga ujung kehidupan kita. Lebih dari itu, marilah kita juga jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk semakin istiqomah sebagai pejuang Islam hingga terwujud penerapan Islam secara kafah di muka bumi ini. Yang terakhir dalam lembaran buletin hikmah, dalam lembar hikmah buletin dakwah kafah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian pemirsa, Al-Fakir sudah menyampaikan secara utuh ya Buletin Dakwah Kafah edisi 384 berkaitan dengan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Semoga kita betul-betul semangat, kita siapkan diri kita ya, karena sebentar lagi kita akan sama-sama menunggu proses Ru'yatul Hilal. Tentu Ru'yatul Hilal secara global yang memang ini disyariatkan, yang dicontohkan, bahkan ini menjadi pendapat jumhur ulama, ketika ru'yah satu negeri kaum muslimin siapapun meru'yah dengan ru'yah yang syar'i, ada persaksiannya dan diterima secara saksi ya, dengan persaksian yang benar syar'i, maka itu akan berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Semoga dengan demikian kita bisa mengawali Ramadan secara serentak, dan juga kita berharap nanti kita juga bisa mengakhiri Ramadan ini, kita meraih kebahagiaan, mengakhiri Ramadan dengan Idul Fitri nanti, meraih kemenangan juga bisa serentak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita di bulan Ramadan ini. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mempertemukan kita di bedah Buletin Dakwah Kafah edisi Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.